Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai tema yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Ini merupakan bagian dari bab 2 setelah kemarin kita belajar tentang mobilitas sosial. Pembelajaran hari ini yaitu bertujuan satu, kalian dapat menjelaskan pengertian mengenai pluralitas. Yang kedua, melalui pengamatan video yang Ibu sajikan hari ini, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian bisa berargumentasi mengenai contoh-contoh pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Tujuan yang keempat yaitu kalian dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif adanya pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menyampaikan pendapat sikap yang baik dalam menghadapi pluralitas masyarakat Indonesia. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian pluralitas. Secara bahasa, pluralitas berasal dari bahasa Inggris yaitu plural, artinya jamak. Maka pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia berarti kemajemukan atau keanekaragaman masyarakat Indonesia. Kemajemukan itu bisa berarti juga keberagaman. Keberagaman mengenai apapun yang ada di masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, seperti keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Baiklah, kita simpulkan, pengertian pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Selain itu, ada kata istilah multikultural yang juga berkaitan dengan keberagaman. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, serta kultur yang berarti kebudayaan. Pengertian masyarakat multikultural ialah masyarakat dengan kebudayaan lebih dari dua. Masyarakat multikultural terdiri dari beragam budaya sebagai sumber nilai terjaga kestabilan kehidupan. Fungsi keberagaman budaya tersebut adalah untuk melindungi identitas dan integrasi sosial bangsa. Jadi negara kita Indonesia ini termasuk kepada negara multikultural. Faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Kenapa sih negara kita ini begitu majemuk, begitu beragam? Faktor yang pertama yaitu faktor sejarah, yang kedua faktor geografis, yang ketiga faktor iklim, keempat faktor letak, dan yang kelima faktor agama. Kita bahas tentang faktor sejarah. Faktor sejarah, sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan, yaitu bangsa Yunan Selatan mulai berkembang dan mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia. Bangsa Yunan Selatan datang secara bergelombang ke Indonesia, yaitu ada dua gelombang. Gelombang pertama disebut Proto Melayu, kemudian gelombang yang kedua disebut Detro Melayu. Kalian pernah belajar tentang ini waktu kelas 7. Kemudian faktor geografis. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan dikelilingi lautan. Selain itu, Indonesia adalah negara vulkanik yang memiliki banyak pegunungan. Kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya isolasi geografi atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia, sehingga kebudayaannya menjadi berbeda-beda setiap daerah. Kemudian yang ketiga, faktor iklim. Secara umum, Indonesia memiliki iklim tropis yang panas. Jika setiap daerah memiliki iklim berbeda, maka itu disebut dengan iklim setempat. Perbedaan iklim akibat iklim setempat menimbulkan tata cara hidup dan juga pola perilaku masyarakat yang berbeda. Ini akan membentuk budaya yang berbeda. Kemudian yang keempat, faktor letak. Letak Indonesia secara strategis karena berada di jalur pelayaran Indonesia. Ingat, Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra, sehingga menjadi posisinya berada pada posisi silang.
Nah, hal ini akan memudahkan masyarakat Indonesia itu berbaur dengan budaya-budaya asing. Yang kelima, faktor yang terakhir yaitu faktor agama. Perbedaan kebudayaan suku bangsa juga dipengaruhi oleh faktor ini. Dahulu sebelum masuk agama ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme, percaya kepada roh dan kepada benda. Nah, dalam perkembangannya, sebagian masyarakat ada yang membaur kepercayaan lokal dengan agama. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa negara kita ini menjadi majemuk dan beragam. Baiklah, kalian perhatikan di layar kalian yang berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pluralitas. Pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita. Semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Gimana artinya itu Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan ini begitu kental, tersemat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jenis-jenis pluralitas ada 4 yang akan kita bahas, yaitu pluralitas agama, pluralitas budaya, pluralitas suku bangsa, dan pluralitas pekerjaan. Sekarang pluralitas atau perbedaan agama. Ingat, di lingkungan kita, agama yang kita tahu lebih dari satu, meskipun mayoritas Indonesia beragama Islam. Hal ini tidak boleh, tidak harus, tidak usah menjadi sebuah perpecahan di antara kita. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, ada Buddha, ada Hindu, dan Konghucu. Kalian tentunya dari televisi, sumber-sumber informasi yang lain pernah mendengar tentang ini dan bahkan sudah tahu bagaimana tata cara ibadah dan tempat-tempat ibadahnya dari masing-masing agama. Tugas kalian untuk poin ini adalah di buku catatan tulis nama tempat ibadah dan kitab suci masing-masing agama. Semoga mudah dipahami untuk tugas yang ini. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu pluralitas budaya. Menurut Kuncharaningrat di tahun 96 berkata bahwa kebudayaan itu berasal dari bahasa Sangsakerta, yakni dari budaya, yang merupakan suatu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kemudian 3 bentuk budaya menurut J.J. Honigman ada 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Budaya merupakan ide gagasan dari hasil pemikiran manusia yang bisa berbentuk karya tulis seperti karangan, buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, budaya itu merupakan tindakan atau aktivitas sosial dalam masyarakat. Sistem sosial merupakan aktivitas berinteraksi satu sama lain, berkontak, bergaul antar manusia berdasarkan norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga, budaya itu merupakan artefak atau karya. Wujud nyata kebudayaan fisik itu bisa diraba, dilihat, dan merupakan perbuatan karya manusia dalam masyarakat. Kita lanjutkan mengenai masih budaya. Ada 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Yang pertama, kebudayaan itu merupakan peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya pakaian, alat rumah tangga, senjata, alat transportasi. Itu merupakan bentuk wujud kebudayaan. Contoh, pakaian adat Sunda, adat Jawa itu berbeda-beda kan dengan adat Minang gitu. Kemudian yang kedua, mata pencaharian hidup. Kemudian unsur kebudayaan yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Budaya berbeda mulai dari kekerabatan, organisasi politik, hukum, dan juga budaya perkawinan. Kemudian yang keempat, unsur kebudayaannya yaitu bahasa, baik lisan maupun tulisan. Coba kalian satu sama lain diingat ketika masih bersekolah atau bertetangga kita selama ini. Nah, logat atau cara berbahasa lisan antara teman dengan teman yang berbeda suku bangsa itu berbeda tentunya, ataupun asal daerah juga berbeda.
Kemudian yang kelima unsurnya yaitu kesenian. Yang keenam unsur religi atau kepercayaan. Dan yang ketujuh perbedaan lokasi. Ini tentunya akan membedakan satu sama lain ya unsurnya. Kemudian kita akan membahas tentang peran dan fungsi keragaman budaya ini yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke ini untuk apa bagi kita masyarakat Indonesia? Yang pertama, ingat perbedaan bukan hal untuk menjadi sebuah perpecahan, tapi perbedaan bisa satu sebagai daya tarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang beragam bisa mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, dengan kebudayaan yang beragam akan tertanam sikap toleransi. Seperti apa Bu sikap toleransi? Seperti kita saling menghargai satu sama lain mengenai budaya-budaya yang dilaksanakan oleh sekitar kita. Kemudian yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Tentunya budaya yang satu dan budaya lain itu ada keunikannya, ada kelebihannya. Dan yang kelima, keanekaragaman budaya itu bisa mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi itu pembaharuan kebudayaan. Nah, tugas kalian untuk poin ini adalah tuliskan juga di buku catatan kalian beberapa perbedaan kebudayaan antar daerah di Indonesia dalam bentuk tabel. Yang pertama, pakaian adat, rumah adat, dan yang kedua, bahasa yang digunakan. Misal, Jawa, pakaian adatnya apa, rumah adatnya apa, bahasa yang digunakannya apa. Atau kita, Sunda, pakaiannya adat apa, rumah adatnya apa, bahasanya apa. Atau kita yang tinggal di Banten juga pakaian adatnya apa, rumah adatnya apa. Oke, itu untuk tugas yang poin kedua. Yang berikutnya yaitu pluralitas suku bangsa. Terdapat sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dengan populasi suku Jawa paling banyak yakni 41% dari keseluruhan. Secara berurutan, susunannya yang paling banyak itu suku Sunda, suku Melayu, suku Madura, dan itulah suku-suku yang menempati kedudukan terbesar di Indonesia. Perhatikan di gambar, kalian bisa melihat itu keanekaragaman suku bangsa. Tugas kalian untuk yang poin ini adalah buatlah tabel nama-nama suku bangsa lengkap dengan daerah asal. Ya, itu bikin tabel. Kemudian kita lanjutkan ke pluralitas pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia baik di bidang formal maupun non-formal. Pekerjaan itu yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan formal merupakan pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Misalkan pegawai bank, pegawai pemerintah, guru. Nah, kemudian ada pekerjaan non formal. Pekerjaannya itu mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Perhatikan di sekitar tempat tinggal kalian tentunya yang terikat dengan waktu, kemudian hasil sekolah, misalkan berhubungan dengan hasil ijazah, itu pekerjaannya biasanya pekerjaan formal. Kemudian yang berikutnya, sikap yang baik dalam menghadapi pluralitas itu harus bagaimana? Yang pertama, hidup dalam perbedaan itu harus bersikap saling toleransi, sikap menerima orang lain yang berbeda secara pemandangan tentang jalan hidup secara pribadi kita. Yang kedua yaitu kita harus saling menghargai, mendudukan sesama manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Kemudian ketiga, sikap kita itu harus saling percaya. Rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam menjalani hubungan sesama manusia, yaitu supaya dalam suatu kebudayaan atau suatu masyarakat terjaga dengan baik. Kemudian sikap yang ketiga adalah interdependen.
sikap saling membutuhkan dan ketergantungan. Ingat, manusia adalah makhluk sosial, homo socius, yaitu tidak bisa lepas dari manusia lain. Nah, ini ada beberapa contoh di slide berikutnya. Kalian perhatikan contoh tentang sikap pluralitas yang ada di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama, misalnya nih, sebuah perusahaan yang menampung masyarakat yang mempunyai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Pegawainya tidak ditentukan harus suku bangsa ini, tidak. Kemudian ada 4 rumah ibadah yang dibangun berdampingan di Dukuh Kalipuruh, Kendal, Jawa Tengah. Itu menjadi contoh sebagai pluralitas agama. Kemudian masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang yang hidup di Bali, yang notabene itu beragama di luar Hindu. Kemudian contoh yang kelima, adanya pluralitas membantu orang lain saat mengalami kecelakaan maupun menjadi korban bencana alam tanpa melihat itu bersuku bangsa apa atau beragama apa. Kemudian yang keenam, contohnya di lingkungan ada terjadinya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dalam sebuah komplek. Itu berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa, ras, tidak menjadikan sebuah halangan. Kemudian berikutnya, dampak positif adanya pluralitas. Tentunya sebuah perbedaan akan mendatangkan dampak positif. Mari kita bahas, kalian lihat di slide-nya, di layarnya. Yang pertama, menjadi identitas bangsa negara Indonesia di mata dunia. Kemudian yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, menjadi aset wisata yang menambah pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, ya, yang menarik gitu kan. Kemudian yang kelima, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian dampak positif yang keenam, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Dan dampak positif yang ketujuh yaitu sebagai media hiburan yang mendidik. Ini yang terakhir, yaitu adanya apa sih dampak negatif dari pluralitas masyarakat Indonesia. Tentu yang namanya perbedaan akan muncul sebuah konflik. Yang pertama, muncul rasa persaingan antar suku, ras, ataupun agama. Kemudian yang kedua, memicu adanya perpecahan karena kurangnya toleransi. Kemudian timbulnya rasa egois dalam kalangan masyarakat, ingin muncul sendiri, ya, budaya tersendiri. Kemudian munculnya gesekan sosial yang berlangsung akibat dari adanya konflik. Yang kelima, munculnya sikap individualisme yang menjadi suatu kebudayaan di kalangan masyarakat. Namun Ibu harap untuk kita jangan sampai muncul dampak negatifnya, cukup mengetahuinya saja. Nah, itulah anak-anak materi pembelajaran hari ini mengenai pluralitas atau keanekaragaman masyarakat Indonesia, mulai dari keanekaragaman agama, suku bangsa, budaya, keanekaragaman pekerjaan. Semoga kalian bisa memahami perbedaan keanekaragaman dari setiap poinnya. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, perkuat keinginan mendapatkan hasil yang terbaik di semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.